Apakah kita dianjurkan untuk menyebutkan, ya wajib untuk menjelaskan yang hak itu hak, yang batil itu batil. Walaupun tersinggung yang tersinggung, tersungguh yang tersungguh. Karena yang namanya dakwah itu tidak pernah tidak membuat orang tersinggung. Nabi sendiri berapa banyak orang tersinggung olehnya. Tapi kita berdakwah bukan untuk nyinggung orang, tapi menjelaskan yang hak ini, yang batil ini. Sudah menjelaskan yang hak itu hak, tak mungkin tidak tersinggung. Di masalah apapun. Orang antum lihat dokter, kalau dia jujur kepada orang pesakit, bapak sakitnya ini, tersinggung dia, pak saya sehat walafiat, bapak bilang saya mandul katanya. Nah, dia terima pada awalnya. Tapi kalau orang yang Allah inginkan kebaikan baginya, dia pikir-pikir lagi, dokter ini ahlinya, saya bukan ahli. Saya merasa sehat, tapi berapa banyak orang merasa sehat ternyata tidak sehat. Berapa banyak orang merasa benar ternyata tidak benar. Berapa banyak awalnya Umar dulu menentang Nabi SAW, tersinggung oleh dakwah Nabi. Dia sesat-sesatkan kita. Dia katakan kita jahil. Dia rendahkan para nenek moyang kita. Yang orang-orang hebat dianggapnya tidak berakal dan sebagainya. Terus tersinggung tak? Tersinggung. Kan Abu Jahal tersinggung gara-gara itu. Tapi akhirnya Allah bukakan bagi Umar kebaikan. Oh ternyata kita dulu dalam kesalahan. Mereka juga ketika setelah masuk Islam, tapi setelah masuk Islam sambil cerita-cerita santai, alangkah bodohnya kita dulu ya katanya. Kita bikin berhala, kita yang angkat, kita yang ukir, kita yang dudukkan, kita yang berdirikan, kita yang basuh, kita yang lap, bahkan kita makan. Lalu kita sembah. Di mana kehebatannya? Makanya mereka memuji Allah, kemudian bersyukur pada Allah dan berterima kasih pada Nabi SAW yang akhirnya menunjukkan jalan itu kepadanya. Kita juga, banyak dari kita awalnya memusuhi dakwah sunnah Nabi SAW. Yang disebut sekarang misalnya dakwanya namanya Talafi itu bagaimana, nanti terserah orang memberi gelar Wahabi dan sebagainya. Awalnya sulitnya luar biasa. Tetapi setelah kita mendengarkan berkali-kali, berulang-ulang, akhirnya Allah buka pintu kebaikan. Memang kebenaran itu ada pada pertemuan Allah, ada pada sabda Rasulullah, dan pengikut yang paling baik adalah mengikut as-salafu as-salih dari umat ini. Akhirnya terbuka pula pintu kebaikan ini. Akhirnya tentram dan nyaman kita di sini. Walaupun tidak sedikit orang yang ibarat kalau kita datang naik pohon, dikuncuh-kuncuh orang dari bawah Ustaz, supaya kita jatuh. Kadang ditarik-tarik, dilempari dan sebagainya. Dan itulah tabiat kebenaran, dan selama dunia ini masih ada, maka antara hak dengan yang batil biasanya tak bisa berdampingan. Cuman ahlul hak itu selalu lebih penyayang dari ahlul batil. Oleh sebab itu kita akan dapatkan ahlul hak walaupun dicaci, dimaki tidak berbalas. Tidak akan ada istilah mempersekusi pengajian dari ahlul hak, tidak ada. Selalu yang mempersekusi itu adalah ahlul ahwa. Rabbani, merajut ilmu dan peradaban.